Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Bapak Ibu Ya, sekalian, pun. dosen-dosen pasca, baik yang dari Magister Manajemen maupun dari Magister Teknik Informatika. Di sini ada juga Pak Teddy, halo Pak Teddy, dan juga ada Bu Amna. Pada hari Ya, ini, Pak. seperti yang sudah saya tuliskan pada surat undangan, kita akan melakukan sosialisasi Sikito. Ini sistem informasi apa ya Bu Amna ya? Saya kadang-kadang lupa Pangkatan itu, fungsional online. Ya, kepangkatan fungsional online. Tujuannya adalah membiasakan para dosen-dosen kita untuk bisa memasukkan data pada saat pengurusan kepangkatan kita. Ya, kalau misalnya dosen itu tuh yang sejatinya itu kepangkatannya ya asisten ahli, lektor kepala, guru besar gitu kan ya. Saya selalu dikasih tahu sama Pak Anwar dulu, ya senior saya Pak Anwar tuh, bahwa kalau misalnya jadi dosen tuh yang perlu diperhatikan tuh kepangkatan kita. Sebisa mungkin setiap periode kita bisa selalu naik pangkat secara steady, secara stabil. Tujuan akhir kita, karir kita adalah guru besar gitu kan ya. Ini bapak-bapak semuanya, rekan-rekan dokter-dokter yang ada di pasca sarjana, saya pikir selangkah lagi sih untuk menuju ke guru besar, asalkan data dokumen untuk kepangkatannya bisa lengkap, bisa disusun dengan rapi. Nah, harapannya sih dengan Sikito ini nantinya dokumen-dokumen kepangkatan Bapak Ibu semuanya bisa terdokumentasi dengan lebih baik seperti itu. Dan bagaimana caranya? Saya sudah menghadirkan di sini ada Bu Amna. Bu Amna ini yang sudah menjalani pelatihan bagaimana caranya untuk memasukkan Sikito dan nanti bisa disosialisasikan kepada Bapak Ibu dokter-dokter di pasca sarjana. Jadi mohon perhatiannya untuk bisa mengikuti sosialisasi dengan baik dan nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti bisa dibuka ya Bu Amna untuk konsultasinya gitu kan ya, kapan saja. Kelihatannya saya juga banyak nanti menyusahkan Bu Amna gitu kan ya. Untungnya ruangannya sudah dekat sebelah gitu kan. Iya. Jadi ruangan saya nanti udah nggak di SDM lagi Bapak-bapak. Ya udah di gedung pasca sarjana. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya berikan forum ini kepada Bu Amna untuk melakukan sosialisasi bagaimana caranya menggunakan Sikito. Harapannya tadi saya inginkan teman-teman yang ada di pasca sarjana bisa secepatnya untuk mengurus kepangkatannya lektor kepala hingga akhirnya jadi guru besar. Seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan Bu Amna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita dimudahkan hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan sharing apa yang sudah saya dapat lebih dulu dari pengabdian dari pelatihan kemarin di akhir tahun 2020 untuk kita sharing ke teman-teman semua, ke bapak-bapak semua dalam penyusunan jenjang jabatan akademik. Kalau mulai sebelum Desember yang lalu, kita masih hot ya Pak. Kita masih sibuk ngumpulin SK ngajar di mana gitu ya Pak. Publikasi belum dicetak dan lain sebagainya yang memang semuanya sifatnya hot. Manusiawi sekali kalau kita kadang lupa di mana tempatnya karena dengan tingkat kesibukan yang tinggi, mungkin kita juga tidak tertib administrasi gitu. Jadi, nah dengan aplikasi Sikito ini kepangkatan fungsional online, kita memang satu sisi kita begitu dapat SK malah pakai HP aja, kita pakai cam scanner langsung masukin bisa gitu loh. Jadi positifnya seperti itu. Kita bisa cicil, kita tidak perlu berkas lagi gitu ya Pak ya. Nah, di sini saya bisa share materi. Kelihatannya Bapak-bapak ya. Oke Bu, udah kelihatan Bu. Udah ya. Siap Bu, kelihatan. Oke, nah sebentar saya langsung dari awal. Nah ini materi kita
sosialisasi sistem informasi kepangkatan. Nah, ini saya dapat langsung dari pada saat saya mengikuti pelatihan kemarin. Jadi tidak saya edit lagi. Oke. Nah, kalau yang terjadi sebelum Desember itu seperti ini ya Pak, kita masih banyak dengan berkas seperti ini gitu ya Pak. Yang juga ini yang terjadi pada L2 Dikti, di mana berkas kita banyak tertumpuk, bisa jadi tertukar, bisa jadi hilang gitu, sehingga bolak-balik dipinta lagi sampai pada akhirnya kita kesel gitu. Nah, dengan Sikito kita insya Allah tidak lagi mengalami yang seperti itu, tetapi kita sudah bisa lebih tertib lagi. Nah, nah ini tampilan awal dari aplikasi Sikito. Nanti Bapak-bapak bisa masuk ke laman LL Dikti atau buka aja Google, Bapak ketik Sikito, nanti akan muncul lamannya, Bapak tinggal klik. Nah, nanti akan masuk seperti ini, Pak. Ya, masuk seperti ini. Nah, nanti ada klik daftar di bawahnya. Jadi ini saya langsung ke Sikito karena memang di Sikito tidak ada basa-basi lain. Jadi di sinilah saya ininya ya Pak. Bapak masuk, kalau bisa di samping-samping Bapak itu ada laptop atau memang bisa di handphone, bisa sambil dibuka itu lebih bagus. Jadi bisa sambil jalan. Jadi nanti daftar, setelah Bapak daftar, mungkin rekan-rekan dosen silakan praktek aja langsung ya, Bu Amna ya. Ya, kalau yang bisa mungkin lagi buka ini Zoom-nya pakai handphone, bisa buka laptop, dipersilakan. Jadi kita langsung bimtek aja, Pak. Akunnya sudah ada, Bu ya? Gimana, Pak? Akunnya untuk masing-masing dosen sudah ada? Akun itu nanti dibuatkan, jadi di sini Bapak daftar, nanti pada saat daftar dipinta seperti ini, masukkan NIDN. Pertama daftar dulu Bu ya? Ya, daftar nanti di approve ya? Kita masukkan NIDN atau NIDK ya, kalau Pak Haidar Mansa, Pak Junaidi itu NIDK, masukkan NIDK-nya, nanti cek gitu ya, setelah kita klik cek, dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul menu seperti di atas lagi seperti ini. Nah, Bapak masukkan lagi NIDK, passwordnya itu dikirim ke email Bapak yang resmi, yang Bapak daftarkan pada saat di awal. Jadi kalau Bapak daftar di awalnya pakai email yang Dharma Jaya atau pakai Gmail Bapak-bapak, nah Bapak-bapak buka, nanti terkirim ke sana. Kalau tidak ada, coba buka spam gitu. Biasanya terkirimnya lebih banyak ke spamnya. Artinya daftar dulu ya Bu Amnah ya? Ya, daftar. Jadi pertama Bapak-bapak daftar dulu. Ada menu di bawah tulisan masuk ini. Nah ini Pak, menu di awalnya ini. Daftar di sini. Nah nanti Bapak masuk. Akan muncul menu seperti ini. Cuman ada satu inputan. Masukkan NIDN atau NIDK. Kalau sudah seperti ini, udah Bapak masukkan NIDN-nya. Nah nanti cek. Jika yang dimasukkan benar, dia akan muncul menu berikutnya. Di mana Bapak dipinta memasukkan nomor induk dosen atau NIDN atau NIDK bagi yang PNS. Nah, setelah itu nanti baru kita masukkan akun password yang dikirim ke email kita masing-masing. Ini Bapak-bapak sambil nyoba kan ya? Ya, lagi daftar ini, Bu.
Oke. Lagi lupa INDK di mana saya buka. INDK-nya lupa. Di searching aja Pak Indra Jaya. Kalau lupa Pak Pak Indra Jaya, Indra Jaya ketik aja Niden kayaknya sih, namanya bukan Dharma Jaya NIDK. gitu. Pak Indra Jaya, Dharma Jaya, nanti dia ada nidennya biasanya. Iya, Nah, masukkan NIDK langsung keluar nama dia, Bu. ya. Oke, sip. Nah, ke bawah, Habis itu mendaftar ya. ya. Nah, Bapak isi, dia kan minta email dan nomor handphone ya, Pak. Oke. Nah, nah, seperti ini kan, kalau sudah masuk, kalau udah dapat akunnya, nah Bapak tinggal isi passwordnya yang ke email Bapak ya, Pak. Oke. Emailnya harus email kampus Bu ya? Enggak, Pak, Gmail boleh. Oh, Gmail boleh ya? Iya, Pak. Ketemu Pak Indra? Pak Indra Jaya sudah dapat nidennya. Di mute itu nggak kedengeran. Udah Bu, saya udah masuk nih, kembali Oke. lagi ke sini dia. Kembali lagi ke halaman Awal. segitu ini. Ya. Nah, nanti Bapak masukin lagi di username-nya, masukin niden, password-nya Bapak lihat di email Bapak. Langsung saya masuk ya Bu. Ya, emailnya passwordnya di email Bapak. Kalau nggak ada di emailnya, coba buka di spam-nya. Biasanya masuk ke spam. Kemarin sama teman-teman juga gitu. Sebagian besar masuknya ke spam. Ini kan sudah masuk nidennya, kemudian password kan belum ada Ibu ya. Saya masuk aja langsung klik masuk. Karena kan Bapak baru daftar ya Pak. Nah, Bapak dari masukan itu, terus cek niden ya Pak. Tampilannya gini kan Pak? Ya. Ya, Bapak masukkan niden, terus Bapak cek niden. Ya, saya udah masuk, mendaftar. Oke, cek niden Bu, udah keluar Bu. Udah, Bapak lengkapi dengan email. Masukin email Bapak, nomor handphone. Ini saya isi lagi NDN saya, nidennya saya masukin lagi Bu. Enggak usah Pak, kan cek sudah langsung ada. Ya? Bapak ke bawah, yang ke bawah, form yang di bawah. Cek ya. Ya, Bapak ke form yang di bawahnya kan ada tuh. Bapak agak turun lagi mungkin, nggak kelihatan di monitor. Masukkan, dia minta email dan ini, minta email sama nomor handphone Pak. Ini kena ketinggalan nih. Nggak apa-apa Pak, kita pelan-pelan aja. Ini kan sudah kembali Bu, nih masuk tadi yang mendaftar. Kemudian saya muncul cek niden tadi nih, Kak Ibu punya tadi nih. Ya, cek niden terus Bapak scroll ke bawah. Di bawah ada isian lagi yang harus Bapak isi. Udah masuk di dashboard. Nah, ya Bapak udah masuk di dashboard ya Pak. Nah. Ya, tunggu sebentar ya Pak. Pengajaran B, penelitian C, pengabdian. Ya. Nah, gitu. Bapak sudah sukses di situ. Coba sebentar ya Pak. Nah, siap. Saya tunggu Pak Indra Jaya. Nah, saya soalnya pakai handphone nih Bu. Jadi laptop saya kan kepake di sini.
Nah, ini ada nih yang mendaftar nih. 2 jam. Oke. Udah Ya, mendaftar. Bapak Keluar masukkan Institut. NIDEN sama password yang dikirim ke email. Oh. Oke, ini kan udah ada halaman seperti ini nih, Bu. Nah ya, di bawah yang kuning-kuning itu Pak, Bapak isi lagi. Emailnya email yang sudah terdaftar di Dharma Jaya, Bu ya? Iya. Ini gimana dengan Sinta, Bu? Ini nggak ada korelasinya Pak, kalau ini untuk JJA soalnya. Oh gitu ya? Iya. Ini berkorelasi dengan sister. Iya, Oh. sister, tapi cuman biodata Pak. Lainnya pendidikan, pengajaran, dan lainnya enggak. Terus isi handphone sesuai dengan yang ada di sister, Bu ya? Iya Pak. Terus mendaftar, Bu. Ya. Klik mendaftar ya? Ya. Pak sudah mendaftar, nanti dia akan kembali menunya seperti yang ada di layar saya ini sekarang. Masuk di sini gitu ya, Bu ya? Bagaimana dengan bapak-bapak yang lain ini, Pak Setio, Pak Junaidi? Ini kembali lagi ke situ, Bu. Iya, nah Bapak sekarang isi Pak, isi yang ini, yang ada di monitor saya yang sekarang di sharing, Bapak isi NIDEN dan password yang ada di email, berikutnya masuk, nanti Bapak langsung masuk ke Sikito. Ini kan ada jawaban nih, terima kasih Anda telah berhasil mendaftar. Iya, Bapak buka email. Oh, cek email untuk mengetahui password. Waduh, emailnya di sini lagi nih. Iya. Waduh, repot Oke deh, juga ya. nggak apa-apa. Yang penting Bapak cek di email nanti ya Pak. Kalau di emailnya belum kelihatan, Bapak lihat di spam. Lepas saya buka handphone nih, 3 saya buka handphone, Bu. Oke. Ntar, Bu. Ini berarti kita buka email kita ya, Bu. Iya, email yang Bapak daftarkan tadi. Udah dikirimnya mereka tuh berarti ya. Iya. Pak Junaidi gimana Pak? Pak Setio. Udah sambil coba juga. Oh, ini selamat datang di Sikito jawabannya, Bu. Oke. Ambil passwordnya Pak. Oh, passwordnya banyak sekali nih angkanya Iya, nih, Bu. nanti ada waktunya Bapak bisa ganti password. Tapi untuk saat ini Bapak pakai dulu yang itu ya Pak. Username-nya nama dan email kita. NIDEN. Oke. Wah, passwordnya nih. Saya. Bu Adna, Bu. Iya Pak. Masuk itu pakai NIDK, ya. Iya. Di atas. Kemudian ya. Yang password itu email kita, Bu ya. Iya, di email Bapak. Nanti kalau Bapak buka email ternyata belum ada, Bapak buka spam ya Pak. Biasanya dia masuk spam. Oh gitu, Bu ya. Iya Pak. Waduh, ini emailnya kok error saya, Bu. Coba diulang lagi Pak. Diulang lagi, Bu ya. Ya. Saya sudah masuk, Bu. Oke. Ini passwordnya kayak nomor token ini, Bu, banyak sekali. Iya, tapi nanti bisa dirubah kok Pak kalau enggak ini ya. Saya sudah masuk nih, Bu, pengajaran B, penelitian C, pengabdian D. Oke, ya yang sudah masuk ditunggu dulu, nanti kita lanjut dulu materi. Yang Bapak yang lain gimana? Sebentar, Bu, saya mau ke kamar mandi dulu, Bu, baru selesai ngajar soalnya. Jangan cepat-cepat, Bu, nanti ketinggalan kelas. Monggo, Pak, monggo silakan, Pak. Bapak-bapak yang lain, kalau misalnya ada kendala, silakan diinfokan ke Bu Amna ya. Ya. Bu Amna mau nanya sambil nunggu yang... Iya, Pak. Kemarin kan saya dapat email menyampaikan informasi tentang database dosen. Ya. Habis itu kan masuk ke dalam banyak, betul itu folder-folder itu tuh. Oh, sister Pak itu. Bapak suruh update sister.
Oh ya, saya sudah update sistem tapi ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang ditolak apa, Pak? Misalnya saya masukkan, dia nanya SK CPNS, saya masukin lah SK CPNS yang lama, atau ditolaknya, katanya nggak yang ini, katanya nggak ngerti tuh. Yang terbaru. Karena Bapak kan pakai NIDK, karena PNS, JJA sudah Bapak input belum? Sudah saya Nah, ya, tapi nah, tidak ada kelebihan JJA-nya, katanya ya, gitu. kenaikan golongan atau kepangkatan itu yang PNS ya Pak, yang golongan 4A, 4B atau 3B gitu loh Pak. Oh gitu. Jadi itu gunanya kita untuk update data di sister ya Bu ya. Iya, nanti juga itu terkait kalau Bapak nanti pas mau naik jenjang jabatan akademik, dia akan bertanya kalau kita belum masukin jenjang kenaikan golongannya Pak. Jadi itu harus diisi dulu, iya. Ya. Jadi itu kaitannya dengan sister ya Bu ya, database Iya itu. Pak. Oke, Iya Pak. banyak. Iya. Oke ya Pak. Yep. Kalau udah di dashboard gimana Bu? Udah belum jalan ya? Belum Pak. Baik Bu. Ini maksudnya apa Ibu? Pengajaran B, penelitian C? Itu Berarti belum ada ya? belum. Jadi gini, kalau yang A itu kan kalau nggak salah A itu adalah Pendidikan. yang sebelah kiri, pojok sebelah kiri. Itu pengelompokan untuk Pengelompokan bidang. Ya, Kan ada pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang. Nah, di kita mana ya? Sebentar, Pak. Nah, bidang A itu adalah biodata kita semua. Jadi Bapak-bapak sebelum masuk ke unsur yang lain, sebelum yang B, C, D, dan E, Bapak-bapak masuk dulu ke unsur A, di mana di situ adalah biodata Bapak. Bapak bisa cek namanya masuknya benar atau enggak, terus JJA-nya, kepangkatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau di situ sudah benar semua, berikut dengan biasanya yang masih kosong, prodinya Pak. Itu di pojok kanan bawah. Itu biasanya belum terisi. Nah, Bapak-bapak bisa klik nanti di Magister Manajemen atau Magister Teknik Informatika atau di Manajemen gitu ya. Nanti udah klik di situ simpan. Nah, Bapak-bapak bisa juga lihat di unsur pendidikan di bawah itu bisa kita lihat. Saya mau ngurus nih ke lektor kepala gitu ya. Nah, Bapak bisa buat di situ JJA yang dituju. Nah, bisa Pak Haidarmansyah kan tadi udah buka, Pak Indra udah bisa buka, itu bisa dicoba ya Pak, diklik-klik di situ. Tapi secara umum saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke semua unsur adalah biodata kita semua saat ini yang dibutuhkan adalah dalam bentuk soft. Jadi semuanya kita scan dulu, terus kita simpan, dan kita buatkan URL pada Google Drive kita. Jadi kita simpan di Google Drive, kita buat URL-nya, URL-nya itulah yang disampaikan di sistem Sikito. Jadi sistem Sikito ini tidak lagi dia minta HUD, tapi dia sudah minta URL dan PDF. Semua file yang kita scan disimpan dalam bentuk PDF ya Bapak-bapak ya. Ya. Nah, mulai dari pengajaran ini ada unsurnya, ada mengajar, kita ngasih kuliah SK ngajar, terus ada bukti kita ngajar yaitu absensi mengajar kita, itu bukti kinerja. Ya, karena nanti Bapak-bapak pas sudah ngisi SK ngajar, terus isi sampai bawah, di bawahnya dia minta bukti kinerja. Nah, bukti kinerja itu apa? Bukti kinerja adalah bukti kita mengajar, absensi mengajar kita yang diparap sama petugas. Nah, berikutnya juga ada... Nggak cukup hanya SK aja ya Bu ya? Di bawahnya ada bukti kinerja Pak. Jadi ada SK, ada bukti absen mengajar kita. Oh. Kalau LMS gimana Bu LMS? LMS kan kalau ngajar dosen kan tetap ada Pak yang direkap sama PLPP itu Pak.
Oh, Iya, biasanya kalau misalnya di Pasca yang mereka staf kita juga Pak, ada Pak. Oh iya, kan ada di Desi atau siapa yang cowok itu ya bisa Rendi. dipinta di situ. Bisa difotokan loh Pak, fotokan kirim ke Bapak gitu. Nah, nanti ada juga seminar, bukti seminar gitu, membimbing seminar juga sama, semuanya di-scan, buatkan URL-nya. Terus sampai Bapak-bapak ada modul pendidikan pengajaran dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Penelitian, nah untuk penelitian di sini tidak perlu lagi kita upload satu bundel jurnal, itu nggak perlu Pak. Tetapi yang kita upload adalah cover jurnal, daftar isi, redaksi, daftar isi, dan artikel kita. Jadi nggak begitu banyak. Nggak usah cetak-cetak gitu. Nah, semua dibuatkan URL-nya untuk bukti pendukung. Nah, kalau jurnal, kan di jurnal aslinya ada URL-nya, itu yang kita simpan. Terus ada URL web jurnalnya, itu juga yang kita simpan. Nanti tugas saya di mana? Tugas saya akan membuatkan form penilaian rekan sejawat. Nah, jadi satu publikasi itu ada 2 penilai rekan sejawat. Itu akan saya buatkan, Bapak-bapak kasih ke saya cicil juga, saya akan langsung buatkan, langsung saya kasih ke Bapak-bapak. Jadi Bapak-bapak bisa langsung input, setiap jurnal yang terbit bisa langsung diberesin lah istilahnya gitu. Ya, penelitian, ada buku, nah sama, kalau buku juga sama ya Pak, softnya saja yang kita perlukan. Nah, tapi kalau sudah ini kan yang saya hadapi ini sekarang bapak-bapak yang sudah lektor-lektor gitu ya. Kalaupun yang belum, tapi pasti langsung ke lektor gitu kan. Nah, setelah ini kan bapak-bapak akan ke lektor kepala. Lektor kepala ini lumayan banyak yang harus bapak-bapak persiapkan. Jadi dimulailah dari sekarang. Ya, seperti kayak Pak Indra Jaya, apalagi ya sudah serdos, artinya harus rajin ya Pak. Harus rajin ya dengan tingkat kesibukan. Puyeng masalah administrasi, Bu. Iya benar. Nah, ini memang pure, kita memang harus tertib administrasi. Nah, kalau Pak Haidar Mansah, karena NIDK, saya minta secara ini khusus ya, SK kepangkatan Pak yang harus dipersiapkan, karena itu saya kan nggak tahu ya dapatnya. Jadi minta tolong kalau bisa di-scan kirim ke saya, boleh, nanti saya bantu. Begitu juga Pak Junaidi, Pak Setio, sama Pak Supriyadi. Jadi SK kepangkatan yang memang bukan diterbitkan dari L2 Dikti. Jadi saya harus punya arsipnya, jadi saya minta tolong itu. Itu penelitian. Jadi izin Bu Amna nanya, kan SK kepangkatan yang kemarin di JJA itu kan baru 3C ya, lektor 200. Sementara kalau kepangkatan PNS-nya itu kan sudah 4C, pembina utama muda. Nah itu, kalau SK lektor Bapak kemarin bukan SK kepangkatan Pak, itu SK jenjang jabatan akademik. Kalau NIDK, SK kepangkatannya kita mengikuti SK yang diterbitkan dari tempat Bapak berdinas. Ya, oke, nanti saya kasih SK 3 sampai 4D. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, ya nanti berarti kalau Bapak-bapak sudah punya buku nih, langsung kasih Bu Amna ini link dari ini soft copy buku saya gitu. Nanti saya coba bantu rapihin. Khusus untuk dosen pasca sarjana memang harus diperlakukan khusus kata Pak Firman. Gitu. Jadi, nah penelitian pokoknya daripada di Bapak-bapak hilang atau Bapak sendiri lupa, begitu terbit linknya kasih saya. Gitu, linknya kasih saya. Jadi nanti biar saya yang tertipkan, ada di ruangan saya, itu setiap bapak-bapak punya folder sendiri. Gitu. Ya Pak. Nah, kalau pengabdian banyak hal yang bisa dianggap menjadi nilai pengabdian. Artinya kalau bapak-bapak menjadi narasumber di perguruan tinggi lain, bapak-bapak melakukan
pengembangan keilmuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, itu juga masuk dalam pengabdian. Nah, khusus pengabdian dan penunjang tidak usah dirisaukan karena tidak perlu banyak ini karena sifatnya hanya mendukung. Andai pun memang nanti ternyata bapak-bapak merasa kurang atau ada yang belum ada di Dharma Jaya, terutama di bagian saya, kami siap kok untuk memberikan sertifikat penunjang yang bisa dipakai oleh bapak dan ibu-ibu nanti gitu. Izin Bu Amnah, Iya, Pak. kalau misalnya kegiatan pelatihan untuk yang diberikan oleh dosen atau kita mengadakan seminar atau webinar dengan narasumber dari dosen itu masuk ke dalam pengabdian bukan ya? Bisa pengabdian, tapi di keluar perguruan tinggi kita ya Pak. Ya, di luar Ya, perguruan tinggi. karena kita. kalau di dalam perguruan tinggi kita bunyinya kegiatan ilmiah. Tapi kalau di luar perguruan tinggi kita bunyinya pengabdian. Bu Amnah, mau nanya Bu. Iya Pak. Saya itu kan dimintain temen. Kebetulan temen ini kan dia punya LSM kampus desa Bu. Jadi kan sebenarnya membantu masyarakat di pedesaan gitu kan. Iya. Nah ini kan dia tuh saya tuh diminta untuk bantu di ngurus IT-nya di situ gitu Bu. Iya. Ini kan kerjaan volunteer. Kali itu tuh bisa jadi pengabdian nggak Bu? Bisa Pak. Yang penting ada surat Syaratnya. permohonan dari desanya, Bapak sebagai narasumber atau sebagai trainernya di situ gitu Pak. Oh harus wujudnya narasumber gitu Pak? Artinya kan Enggak. saya sebenarnya bukan narasumber sih Bu. Justru saya tuh bantu dari sisi IT-nya kan mereka punya website, punya aplikasi ya gitu-gitu. Iya, Jadi artinya kan Bapak bantu. dari tenaga luarnya ya gitu ya, Iya. tenaga IT yang mereka pinta kan gitu. Nah, Betul. itu Tim ahli, tim bukti ahli. fisiknya Bapak minta aja suratnya. Oh gitu ya, surat dari LSM-nya gitu Bu ya? Iya. Nah, nanti siap, surat siap. itu yang kita scan, ya itu bisa jadi pengabdian Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Oke, berikutnya ini bapak-bapak udah. Nah inilah yang terjadi sekarang Pak, bapak-bapak sekalian. Jadi Bu Amnah. kalau dulu semua kasih Bu Amnah, brek gitu ya. Dari Bu Amnah olah tanda tangan Pak Piman berangkat. Kalau sekarang enggak Pak, banyak yang terlibat. Jadi kalau sekarang yang terlibat ini bapak-bapak sebagai pengusul. Setelah bapak-bapak isi semua lengkap, nanti di menu Sikito bapak-bapak itu ada ajukan. Nah, pada saat Bapak sudah klik ajukan, itu secara otomatis akan terbaca oleh Kaprodi atau Kajur kalau yang S1. Nah, di sini Kajur atau Kaprodi akan memberikan rekomendasi. Jadi dia sudah cek semua, jadi sifatnya baru cek berkas, bukan cek nilai. Nah, sudah dicek semua sama Kaprodi, sudah dipandang cukup, tidak ada yang kekurangan, Kaprodi akan meneruskan ke dekan. Nah, di sini jadi terlibat sudah dua orang yang terlibat, Kaprodi dan dekan. Berarti Kaprodi dia fungsinya adalah checking dokumen all pengusul JA ya? Ya, jadi kan bisa jadi di situ kan ada buktinya upload upload ijazah legalisir. Bisa jadi si pengusul mungkin lupa karena saking semangat dia upload fotokopi tapi nggak legalisir. Tapi kalau dia upload scan ijazah asli nggak apa-apa Pak, berlaku sama. Jadi boleh itu. Nah, dari Kaprodi dan Dekan, setelah selesai dari dua ini, masuk ke tim PAKPT. Jadi sekarang ada tim PAKPT, di mana di dalamnya, kalau di Dharma Jaya baru rancangan ya, semua doktor yang ada di IB Dharma Jaya, baik dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Dan beberapa orang yang masih S2 tetapi sudah berada di lektor 300 minimal 3C itu kita masukkan juga sebagai tim penilai supaya apa? Tidak terlalu jomplang, jangan sampai nih dokter-dokter menilai orang yang dari TP ke AA kok kayaknya kecil amat yang ngurus yang begitu.
karena tingkat kerepotan atau tingkat kesibukan dari para dokter ini memang tinggi. Jadi di situ saya pilah untuk tenaga pengajar ke AA, saya serahkan kepada yang memiliki jenjang jabatan akademik lektor dan masih S2. Ya, tapi lektornya lektor 300 yang saya batasi, jadi tidak terlalu banyak. Lektor 300 di kita memang masih sedikit. Jadi itu saya batasi. Bu Am, Ya, Pak? saya mau tanya yang terkait dengan legalisir tadi. Ya. Kan kalau nggak salah saya kemarin sempat nyoba ngisi Skito, itu Iya, Pak. diminta apa namanya in-passing sama JJA SK-nya legalisir. Nah, itu Iya. legalisirnya di mana ya? Di saya, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Jadi Bu Amna yang bisa legalisir ya? Bisa, Pak. Oh, alah, ya wes. Berarti nanti saya ke Bu Amna aja yang legalisir Iya, ya. iya, Pak. Siap. Ya, legalisir Saya bingung boleh soalnya itu. dipegang sama tim. Oh, Itu sudah gitu. lama kok, Pak, saya Oke. lakukan, jadi legalisirnya boleh saya. Iya, karena saya bingung kan apa masa harus Masa harus legalisir ke kesana gitu ya, LL2 Kak? Iya, gitu ya kan? Iya. Bisa di Bama berarti ya. Oke. Iya, Oke. bisa, Pak, bisa, Pak. Ada lagi yang mau ditanya Bapak-bapak? Sambil jalan aja lah kita ya, Pak, rasanya nggak jelas tanya gitu aja ya, Pak. Oke, kalau sudah nih dari Kaprodi dan dari Dekan masuk ke tim PAKPT. Nah, tim ini yang akan melakukan penilaian di unsur pengajaran, pengabdian, dan penunjang. Jadi L2DT tidak lagi memberikan nilai di 3 unsur itu. 3 unsur itu sudah diserahkan ke perguruan tinggi. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan tim kita juga tidak akan memberlakukan suka dan tidak suka. Pokoknya kita lihat memang ini layaknya nilai sekian, kita akan berikan nilai maksimal sesuai dengan rule yang ada di tim yang ada di buku petunjuk gitu. Nah, dari tim ini sudah memberikan nilai pada unsur pendidikan, pengabdian, dan penunjang, maka tim akan meneruskan ke pimpinan perguruan tinggi yaitu rektor. Ini adalah finalnya. Setelah rektor memverifikasi, baru tim langsung meneruskan ke L2 Dikti. Berikutnya tinggal kita tunggu hasil. Gitu. Ini berlaku pada saat kita ini untuk jenjang yang sampai ke lektor. Kalau di lektor kepala ada satu lagi, kemarin juga memang L2 Dikti lupa untuk menyisipkan di sini karena untuk lektor kepala setelah Skito diteruskan seperti ini sudah dirapatkan oleh L2 Dikti, pada saat sudah direkomendasi bisa dilanjutkan, maka akan keluar surat rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi dan akan diteruskan ke tim ini untuk diinputkan ke sistem penilaian angka kredit Dikti Pusat, khusus untuk LK dan Gubes. Jadi di sini saya akan kerja 2 kali gitu loh, Pak. Wah, ini panjang juga ya untuk LK ya, Bu ya? Ya, LK dan Gubes itu panjang, Pak, gitu. Harus sabar gitu kan. Nah, tanya Bu. Iya, Pak. Kalau dari lektor 200 3C menjadi lektor 300 3D sama seperti ini juga prosesnya. Iya, Pak. Oh, sama. Iya. Artinya kita butuh kumnya 100. 100 itu penelitiannya kita butuh 35%, jadi 35 kita butuh, Pak. Penelitiannya. Kurang lebih kalau kita jurnalnya jurnal nasional nulis berdua aja gitu ya. Poin kita sebagai penulis pertama adalah 6. Itu kita butuh kurang lebih 6 jurnal, 6 penelitian. Tapi boleh dimodif dengan Bapak buat seminar internasional. Kan seminar internasional poinnya 15. Bapak boleh tambah lagi dengan buku gitu yang nilainya memang besar asal dia ber-ISBN. Ya, kalau jadi editor buku gimana, Bu? Boleh, Pak. Itu ada kumnya juga. Ya, saya sudah ada nama saya di buku ISBN sebagai editor gitu, Bu. Boleh, Pak. Yang penting ada alamat URL-nya, ada bukti cover bukunya, ada editornya yang mencantumkan nama Bapak.
Oke, ada 3 itu Bu, saya buat editor. Ya, boleh Pak. Nanti bisa saya bantu untuk dirapihkan. Siap Bu. Bu Oke. Amna nanya Bu, Iya Pak. kan kemarin waktu update Sinta, kemudian masuk lagi sister, pada saat mau share dos itu kan semua udah dimasukin, Bu. Apakah ini data yang itu juga atau data baru nih Bu semuanya nih? Maksudnya setelah masuk itu kan nggak dihitung lagi. Enggak. Nah, Ah ini gimana Bu? Apakah yang lama tuh setelah JJA itu keluar atau ini baru Bu setelah saya explore ini kelihatannya dari nol atau gimana gitu Bu? oh enggak, gini Pak, saya jelaskan. Jadi kalau kita untuk melakukan peningkatan jenjang jabatan akademik, semua dokumen Bapak berlaku sejak tanggal, jadi gini, kalau SK JJA Bapak 1 Juli gitu ya, tanggal 2 Juli itu udah bisa dipakai Pak untuk jenjang berikutnya. Ya. Itu ya, itu Oh di atas untuk, di atas tanggal JJA itu Bu ya. ya, Terus untuk dengan sister kemarin gimana Bu? Dengan sister kan ada termasuk enggak, tuh. kalau sister kan sistemnya cuma update data Bapak untuk kepentingan banyak hal ya. Kalau sister ya Pak, bisa untuk ke penelitian dan lain sebagainya. Artinya kalau sister itu adalah dokumentasi kita yang harus terbaca oleh dikti gitu. Oh. Gitu. Nah, Beda jalur lagi- nih kelihatannya Bu ya. ya, kalau si Kito ini lokal sih Pak, dia cuman biodata aja yang dia ngambil ke sana, lainnya enggak. Nah, masih terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, yang masih diakui, contoh gini, pada saat Bapak ngajuin JJA, Bapak lagi submit jurnal di apa gitu ya. Nah, jarak berapa bulan dia keluar, sementara Bapak sudah mengajukan JJA kan. Nah, untuk publikasi dia berlaku surut 6 bulan ke bawah itu masih bisa diakuin Pak. Jadi kalau Bapak JJA-nya 1 Januari, jadi sampai dari Juli 2000 Juli tahun sebelumnya itu bisa kita pakai. Oke, untuk JJA berikutnya ya Bu. Iya. Jadi dia kalau publikasi berlaku surut 6 bulan Pak maksimal. Oke, Bu, kalau dari 200 ke 300 ada batas minimal tahunnya nggak? Harus 1 tahun dulu di 200 baru boleh ngajuin 300. 2 tahun Pak, setiap jenjang 2 tahun. Jenjang tuh 2 tahun. Iya. Masih ada waktu dong saya Bu ya buat Ya ngumpul. Pak, masih banyak. Iya. Malah kalau Bapak bisa ada jurnal, Bapak kan sudah dokter. Kalau dokter ini sedikit lebih lunak ya Pak untuk lektor kepala. Bapak masukin aja jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, Bapak bisa lektor kepala Pak. Oh gitu, cocok. Iya. Jangan di Uber ya Bu ya. Iya, nah tapi ya artinya jangan satu lah, banyak, ada Semnas, ada seminar internasional. Tadi kata Bapak tadi ada buku apa, nggak apa-apa ditunjang. Jadi istilahnya yang nyundul banyak gitu loh Pak. Artinya nggak harus tahap ke 300 dulu, tapi dari lektor langsung lektor kepala, walaupun dari 200 loncat ke 400 gitu ya Bu ya. Bisa Pak. Sip, cocok kayak gitu. Bu Amnah mau nanya dong, dengan Iya, sistem Pak. yang Sikito ini Iya. kan semuanya kan digital ya, hampir semuanya digital. Iya. Ini butuh proses berapa lama ya sampai kita menerima jabatan fungsional kita? Nah, kalau ini Kalau kan dulu kita kan sekitar belum berapa pernah bulan tuh? di L2 Dikti juga belum sampai hari ini belum ada yang berhasil masuk gitu loh Pak, belum ada yang mengajukan lewat Sikito karena semua lagi sibuk dengan scan URL gitu ya Pak. Saya juga ini di grup LL Dikti, di JJA LL Dikti ini mereka masih riuh gitu karena banyak ya yang keluhan kaprodi, waduh sekarang jadi kerjaan tambah banyak, dekan juga kerjaan. Jadi itu saya lagi baca keluhan tuh lagi dari situ tuh sekarang gitu loh Pak. Tapi mudah-mudahan kalau di Dharma Jaya yang sudah siap secara ini ya Pak Aji sudah siap, Pak Said sudah disiap ada untuk yang lektor kepala. Untuk yang dari TP ke AA juga sudah ada 2 orang yang siap, yaitu Pak Riko Herwanto dan Pak Hari Sabita. Nah ini dari sini kita nanti mungkin bisa jadi parameter ukur kita lah ya Pak. Gitu. Oke Bapak-Bapak, mungkin
tidak banyak sih. Kalau yang lain-lain itu teori-teori banget karena hanya untuk si admin, saya sebagai admin. Tapi metode kerja kita sekarang seperti ini. Nah, kembali lagi saya sebagai perpanjangan tangan dari Pak Firman untuk membantu bapak-bapak semua untuk mengejar jenjang jabatan akademik. Secara personality saya selalu siap, apalagi kayak sekarang saya nanti akan ditambah dengan tim, di mana tim itu akan membantu pekerjaan saya untuk bisa membantu bapak-bapak lebih cepat dalam proses pengurusan jenjang. Ya, jadi nanti apa-apa yang dibutuhkan sama bapak-bapak bisa konfirmasi ke saya, mana yang bisa saya bantu secara maksimal saya bantu, supaya kita semua bisa memiliki jenjang jabatan. Yang terkhusus hari ini yang saya akan senggol itu Pak Setio, Pak Junaidi, gitu. Kalau Pak Supriyadi on proses, gitu ya. Nah itu saya tunggu jurnalnya, berkas lain nanti akan saya bantu proses juga supaya Pak Teddy dan Pak Ariza juga tidak ditagih oleh pimpinan. Nih mana dokternya kok masih ada yang TP gitu. Siap. Siap Bu, nanti Ya. jurnalnya saya WA ke Ibu, ke email ke Ibu Bu. Oke, baik Pak. Jurnal nasional dan jurnal internasional ini. Oke, baik Pak. Nah, di luar Sikito saya akan kembali mengingatkan Pak Indra Jaya untuk Serdos, BKD, nanti Bapak bisa japri saya, karena Bapak kerjanya berat Pak, 2 langsung yang harus diselesaikan. Jangan sampai kereta kita telat ya Pak. Iya Bu, ya Bu. Ini saya lagi. Ya, oke. Bu, ini mau Sejauh nanya ini nih. ada yang mau ditanya? Mau Ya, nanya lagi, gimana Bu. Pak? Ini kan kalau kita lihat di dashboard ini kan masih 00 pengajaran B gitu Bu ya. Iya. Nanti kalau untuk mau di-uploadnya tinggal klik gitu Bu ya. Nanti kalau Bapak mau simulasi, sekarang Bapak klik unsur pendidikan. Coba Bapak klik unsur pendidikan. Pengajaran apa pendidikan ini? Pendidikan, Pak. Penelitian, pengabdian, Ada pendidikan kan? penunjang. Ada pendidikan kan? Pengajaran Bu. B. A? Pengajaran sini Bu, pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang. Yang A, Pak? Yang A-nya mana Bu? Nggak ada. Di menu Oh, di yang A, samping bentar. Di kiri, menu, Pak. Pak. Di menu Menu di samping sebelah kiri. kiri. Oh, pendidikan oke. Oke, Bapak klik Oh, gitu. ini masih kosong-kosong nih Bu ya. Ya, nanti Udah Bapak ada ke sini Bu, bawah saya laptop. ada. Gitu ya. Nah, Bapak klik yang JJA yang dituju. Coba Bapak klik lektor kepala. Di situ kan ada pilihan. Lektor kepala, oke. Oke, Seolah-olah saya Bapak udah lektor klik. kepala aja. 4A Terus langsung Bu ya. Nah, iya dia itu otomatis Pak. Bapak klik lagi yang paling bawah. Klaim pendidikan. Bapak klik lagi bawah, nanti kan Klaim ada pilihan. Ada pilihan, Bapak pilih yang paling atas. Pak yang dulu dengan Klaim Pak pendidikan. sekarang pendidikannya sama. Ya kan? Klaim pendidikan berarti Bu ya. Ya. Pendidikan Pak sebelum sama dengan pendidikan Pak sekarang. Ya, betul. Oke. Oke, klik itu. Pangkat Sudah itu ini kan simpan. kosong ya Bu ya? Ya, Pak. Yang jabatan saat ini kan tenaga pengajar, pangkat saat ini kalau di sini kan Ya. masih kosong. Karena Bapak kan belum update di sister. Oh, jadi kita Nah, ternyata Bapak jadi masih kosong-kosong. Kalau Pak Indra Jaya udah kebaca ya, Pak. Itu kalau Udah, saya Bu. kan kemarin Bu Amnah, kalau kemarin Saya? kan saya kan lektornya kan pakai pendidikannya yang S2. Iya. Terus yang untuk ke LK-nya pakai S3, berarti kan yang Bapak pilihannya kalau nggak salah nomor 4 ya, Pak. Iya. Kalau nggak salah. S2 pak yang Ya. dulu, S3 pak yang sekarang. S2 pak sebelumnya, S3 pak sekarang ya, berarti kalau Ya, saya jadi ya. Bapak punya tabungan 50 kum. Oke. Berarti pendidikannya bisa diklaim gitu ya maksudnya ya? Ya. Nah, itu akan Kalau saya menguntungkan. klik, Gimana, Pak? kalau saya nih mau ngeceknya pendidikan PA sebelum sama dengan pendidikan PA sekarang, maksudnya Ya. apa Ibu ya? Jadi kan Bapak waktu ngurus JJA kemarin sudah pakai S3 kan? Iya Berarti Bu. pendidikan S3-nya Iya, nggak jadi bisa kan diklaim lagi ya? pendidikan pak sebelum dan pendidikan pak sekarang sama gitu. Bapak klik itu, terus Oh. Bapak simpan. Nah, sudah itu Bapak coba klik lagi kembali ke dashboard. Nanti terlihat berapa kum yang harus Bapak penuhi. Udah, oh iya oke.
Kelihatan kan Pak? Oh, kelihatan Bu. Pengajaran 80. Wah, banyak lagi nih. Iya, jadi nah itulah kum yang karena kan Bapak lektor kepala. Nah, itulah kum yang harus Bapak penuhi gitu. Tapi ini nggak banyak lagi ini Bu. Hore. Gitu ya, Pak. Semangat Bu, kalau kayak gini semangat Bu. Ya. Karena di Oke. sini ini di dashboard ini menggambarkan kekurangan kum kita ya Bu. Iya, Pak. Itu artinya itu tujuan kum yang harus Bapak capai itu segitu gitu loh. Saya kan tujuannya tadi klik lektor kepala. Ya. Kemudian saya kembali ke dashboard, dia keluarkan tuh kekurangan kum saya di sini berapa, Iya. sini berapa gitu Bu ya. Iya. Nah, itu asumsinya lektor kepala 400 ya, Pak. Oh, lektor kepala 400 ya. Sementara lektor kepala itu ada 3 tingkatan. Lektor kepala 400, lektor kepala 550, dan lektor kepala 700. Nah, yang perlu Bapak besarkan, gendutin lah istilahnya, itu di pendidikan dan penelitian. Ya ini 80 Bu. Berarti kalau Lebihin, Q1 itu minimal Pak. Oh, Jadi ya. kalau pendidikan dan penelitian itu angka minimal, kalau pengabdian dan penunjang itu angka maksimal. Oh, oke. Gitu. Berarti Jadi ini kalau penelitian Q1 40. Iya. Wah, harus ada 2 Q1 ya Bu ya. Nggak mesti Pak. Nggak mesti Q1 Oh. semua Pak. Wah, berat juga kayak gini. Iya, Pak Haidar. Nggak mesti. Pusing. Nggak mesti Pak. Nggak mesti Pak. Nggak mesti ya? Nggak Oke. mesti. Gitu. Ya Pak ya. Jadi nanti kalau itu yang intinya kuncinya gini, pendidikan pengajaran Bapak harus gendutin, berapa Bapak punya masukin semua. Karena kalau nanti angka capaian dari penelitian ini bisa mencapai lektor 550, mereka akan sampaikan ke kami, Bu Amnah, tolong buatkan surat bahwa untuk Pak Indrajaya itu pengurusannya ke lektor 550. Ini angkanya sudah cukup. Nanti saya langsung buatkan surat tanda tangan Pak Rektor. Oh. Gitu. Sekarang begitu Pak sistemnya. Jadi Nggak mereka bawa ikut. file lagi ya Bu Amnah ke Palembang. Enggak, Pak. Sekarang enak Budel-budel saya. ya? Iya, sekarang saya nggak bawa ya, file paham, lagi, Pak. file-file Jadi kalau di dashboardnya kita udah terlihat begini, kita tinggal ngumpulin ya Bu ya, upload, Iya, Pak. ngumpulin, upload gitu ya. Iya, Pak. Kalau kayak saya misalnya contoh, karena saya sudah di sister, udah ada data semua, berarti kan yang dimintanya hanya kum yang kurang ini Bu ya? Iya, yang kurang aja. Mungkin yang kayak genap kemarin belum kan gitu ya, atau yang ganjil sekarang belum gitu. Tinggal Dia ini Bapak. udah link dengan sister yang kemarin Serdos itu ya Bu ya? Iya, tapi kita kalau yang Sikito ini linknya cuma sampai di biodata Pak, pendidikan pengajaran penelitian enggak. Oh gitu. Jadi kita upload sendiri ya Bu ya? Iya, upload sendiri Pak, karena dia minta link. Makanya kita manfaatkan Google Drive kita. Oh gitu ya Bu ya. Oke, Iya, oke. Pak. Paham saya Bu. Berarti ini data profil kita nih diambilnya ya Bu ya? Iya, oleh Pak. Sikito ya? Iya. Data sama Sikito ya Bu ya? Iya, tapi yang Bapak bisa lihat yang di dashboard itu yang di biodata kita, nah cuman sedikit itulah yang diambil sama mereka. Tapi kalau hanya profil saja ya Bang Nay. Hanya profil ya, profil iya, ya. Pak, profil. Kalau pendidikan, penelitian, Selebihnya nanti yang pengabdian enggak. itu selebihnya nanti kita upload ya Bu ya? Iya Pak. Terus yang di sister kan ada tuh Bu. Ada yang masih kosong harus perlu di-upload lagi misalnya. Ini gimana ya Bu? Di-upload di sister atau dia link kemari? Kalau sister sendiri Pak, jadi Bapak upload di sister, untuk kepentingan JJA Bapak upload lagi di Sikito. Jadi sementara ini memang kita Waduh. pasti upload kedua sistem. Jadi yang untuk JA kita ke Sikito. Kalau Sikito. sister itu kepentingannya mungkin nanti karena Penelitian, BKD, gitu ya, penilaian BKD nanti kita langsung dinilai di sister. Jadi memang sister jadi terpaksa kita harus lengkapi gitu. Oh, kalau yang Sinta gimana nih Pak Teddy atau Bu Amna? Dia sendiri untuk apa kepentingan Sinta Bu? Nah, Pak Teddy mungkin yang bisa jawab kalau Sinta. Kalau Sinta kan perankingan penelitian kita, publikasi kita Pak itu. Hanya publikasi
dikasih. Tapi kalau sister kan memang keseluruhan juga. Karena memang Tridharma kalau di sister kan masuk semua. Nanti asesor BKD menilai BKD kita itu dari file di sister. Iya. Oh, berarti kita 2 upload ini Pak ya? Sister Betul. kita upload terus Sikito juga ya? Betul. Waduh. Betul, Pak. Mau nggak mau terpaksa memang harus 2 karena memang beda kepentingannya. Iya. Oh Mungkin gitu. kalau sudah bisa integrasi sih lebih enak ya, tapi sementara ini ya Iya. harus begitu. Oke. Baiklah Bu Amna, Pak Teddy Iya. udah paham saya Bu. Iya, Tinggal BKD-nya saya kejar ini Bu ya, sama Iya, buku. siap. Kalau buku gimana Bu? Perlu kan nggak perlu hard copy sekarang Bu ya? Saya kirim Enggak, ke buku Ibu. itu bahkan tadi saya bilang softnya aja, Pak. Oh gitu ya, oke. Pokoknya kita sekarang udah nggak pakai hard. Pakai hati aja sekarang ya Bu ya. Pakai hati aja, Pak. Iya, karena memang pada saat kita input ini lelah hayati, Pak. Sama kayak sister kemarin Bu, lelah hayati saya. Iya, makanya harus sabar. Karena ini Oh, semua gitu kita ya. semua serba scan, upload, pakai linknya, ambil linknya gitu. Jadi itu dulu yang kita persiapkan sekarang. Mana untuk terakhir kali nih sebelum kita tutup nih saya nanya. Berarti data kita di Sikito kalau kita buka dashboard kemudian ada daftar pribadi itu dari diambilnya itu dari sister ya Bu ya, sister Dhamma-Jaya. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. ada di sister otomatis dia sinkronis dengan itu. Tapi kalau di Sikito masih kosong, berarti di sisternya juga kosong gitu ya Bu ya. Iya. Berarti kita harus penuhi dulu yang diminta oleh sister walaupun lelah hayati tadi ya Bu ya. Iya. Karena kan Bapak Bapak update nih di sister. Di sister kan sekarang ada namanya menunya klaim. Bapak update, tapi kalau Bapak belum klaim itu belum terbaca sama admin perguruan tinggi. Iya. Nah, kalau Bapak sudah klaim, baru admin perguruan tinggi bisa langsung sinkron. Kalau admin perguruan tinggi sudah sinkron, baru terbaca sama Dikti gitu. Jadi beda banget. Kalau dulu kan begitu kita upload, langsung kebaca sama Dikti. Kalau sekarang enggak Pak. Bapak upload, tapi Bapak belum klaim, itu sama admin perguruan tinggi aja belum kebaca. Ya, berarti Tapi kalau Bapak sudah klaim sama admin perguruan tinggi kebaca, sudah itu kita sinkron, ya admin PT itu sinkronisasi, baru kebaca sama Dikti. Oh, Pak Haidar Mansah klaim tentang kepangkatan, kebaca diakui sama mereka, barulah terbaca di sister, kebaca juga di Sikito, gitu Pak. Ya. Berarti memang kita harus rajin-rajin upload antara sister dengan Sikito ya Bu Amna ya? Iya Pak. Semuanya harus rajin Pak Indra, ngisi. Aduh, iya pokoknya kita sekarang dipaksa untuk rajin Pak. Oh gitu ya. Rajin dari mahasiswa Pak. Kalau dulu mahasiswa yang kita kerjain, kalau sekarang kita yang dikerjain mahasiswa, cari bahan, cari semacam. Jadi Benar. kita itu kalau penuh dengan referensi itu baru bagus kata mereka Pak. Oh begitu iya Pak. Gimana Bapak-bapak yang lain ini? Nah, nanti kalau ini bisa dijapri aja Bu Amnah kalau ada pertanyaan ya. Ya Oh, betul, iya, Pak. Bu. Nanti saya japri ke Ibu, Bu, kalau memang ada kekurangan. Ya, Bu, Iya, ya. siap Pak. Jadi, Ya, jadi Bu Amna, kita bisa lihat data kita, kekurangan kita, akum kita di dashboard ini ya. Iya. Jadi kalau kita sudah isi-isi, Bapak udah simpan, Bapak kembali ke dashboard. Udah berapa sih saya gitu? Oh, oke. Memudahkan ini Bu ya. Iya Pak. Jadi ini setelah nanti di klaim di save kan nanti muncul Bu. Berarti itulah akum kita yang sebenarnya yang kurang gitu Ibu ya. Udah berlaku Iya. ya. Iya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak nih Bu Amna nih. Iya sama-sama Bapak. Bu Amna nih cerewet-cerewet tapi baik hati gitu loh. Cerewetnya. Oh, Ibu Amna top, Marco top. Iya. Walaupun lelah Saya hati ya. Cerewetnya cerewet baik Bu, ngejar terus gitu. Iya, kejar Iya. terus. Pak Pokoknya ini Ingatkan kurang, kita ini terus, kurang, Bu. itu Makasih Pak kurang. Rijal ya, Pak Teddy terus, sampai Bu. pusing sama saya Pak. Tapi baik hati nggak apa-apa Bu, saya kan terbantu. Ruangannya Nyatanya- jangan jauh-jauh dari lolos Pascal ya bebas. Bu ya.
Baik Bu, berarti ini udah, Oh, hilang ya? berarti kuncinya di dashboard kita ini Bu ya? Iya. Oke, oke. Iya Pak, intinya gitu. Nanti pokoknya sambil berjalan, kalau Bapak-Bapak ada Bu, ke mute itu Bu. Bu Amnah, ke ya. mute. Jadi sambil jalan nanti Bapak-Bapak kalau ada yang kurang jelas bisa japri saya. Kalau pas Pak Indra Jaya, kalau pas ke Lampung, ruangan saya nanti ada di samping ruangan deketan lah sama Pak Rija, cuman kelang satu ruangan. Jadi saya sekarang sudah di gedung B juga, Insya Allah. Pakai tim kayak kita sekarang di sana gitu. Udah besar Amnah sudah di ruangannya gedung Bu B, ya? Bu ya? Ya di gedung B Insya Allah Oke, nanti. Bu. Insya Allah, Bu. Ya. Jadi kita bisa mudah-mudahan dengan saya dipisahkan dulu di ruangan jadi yang agak besar sedikit, memudahkan dosen untuk berkomunikasi dan supaya bisa jalanlah semuanya gitu. Amin. Ya. Oke, Baik, Di Bu. ruangan mungkin mana Bu? Di ruangan pasca sarjana MM itu ya Bu ya? Ruang kelas di mana Bu ya? yang di samping ruangan dosen. Kan ada ruangan Pak Rija, terus ada ruangan dosen, nah ruangan yang paling ujung Pak. Oh, udah di situ ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Ya. Mudah-mudahan. Baik, Bu Ya. Amnah, terima kasih. Ini ada lagi yang mau disampaikan? Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan lagi? Nanti saya japri-japriin tentang BKD-nya ya Bu. Ya, siapa? Baik, ya. Baik, terima kasih kelihatannya ini terima kasih sekali Bu Amnah sudah memberikan sosialisasi terkait dengan Sikito. Kita jadi sadar bahwa kita harus segera harus selalu mengupdate sister sama Sikito sama sister supaya bisa lancar ini JA kita atau jenjang fungsionalnya kita. Terima kasih sekali ini Bu Amnah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung untuk mencoba Sikitonya, bisa langsung japri ke Bu Amnah atau kalau misalnya kapan-kapan main ke ruangan barunya Bu Amnah. Seperti itu gitu ya Bu Amnah ya? Ya, kalaupun nanti Bapak-Bapak mungkin kalau dosen pasca tuh datangnya biasanya hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya. Kalau pas memang bisa berbarengan, nggak apa-apa, saya diinfo nanti saya siap datang. Oh, mantap Jaya. Oh, mantap Jaya nih Bu Amnah. Ini mungkin Pak Teddy ada yang ingin disampaikan Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Iya. Iya, saya cukup tadi, sorry, tadi terputus tadi koneksi. Oh iya Pak. Saya cukup. Pak Reza, bagaimana kelanjutan meeting yang minggu lalu kita proposalnya Pak? Biar bisa ngisi Sikito ini. Ini baru ini inisiasi awal Pak. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sebentar Pak. Oh iya, Rija. gimana Bu Amnah? Untuk Pak Supriyadi, karena SK belum keluar, jadi Bapak sementara kumpulkan dulu aja apa-apa yang akan dimasukkan, tapi jangan diinputkan dulu ya Pak. Oke, masih Pak Supriyadi, kemute. Baik, Bu Amnah, terima kasih. Oke, Pak. Minta satu putaran, Pak Reza, saya tujukan Ibu Amnah. Bu Amnah? Ya, Pak. Untuk SK NIDK saya udah ada, Bu. Kalau NIDK nggak pakai. Oh, nggak pakai SK, Bu ya? Pak. Surat keterangan, Bu, nggak ada, Bu? Nggak, Pak. Nggak ya? Oke, makasih, Bu, kalau gitu, Bu ya. Iya, Pak. Oke, makasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak semua cukup, sebenarnya. Cukup jelas. Baik. Jelas. Kalau misalnya cukup jelas, mungkin pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak-bapak dosen MM dan MTI yang sudah hadir. Terima kasih juga dengan Bu Amnah. Terima kasih juga untuk Pak Teddy yang sudah memfasilitasi juga. Mudah-mudahan lancar untuk pengisian Sikito. Terus sekali saja, saya ini Pak Indra sama Pak Indra Budi ini sudah mulai nih harus mengurus lektor kepalanya. Kita udah hampir 2 tahun. Ya, semoga sukses teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Amna, Pak Ariza. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Reja, Nah, Bu Amna. thank you, Terima Pak. kasih. Bu Amna. Ya, terima kasih Iya, Bu Pak. Amna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.